Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ninggar Bumi Pertiwi dari kelas 6F Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi matematika SMP tentang peluang. Peluang itu apa sih? Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Misalnya nih, kita punya koin 1000. Nah, koin 1000 itu kan punya dua sisi. Ada sisi angka, ada sisi gambar. Misalnya koin tersebut kita lempar. Kemudian saat jatuh ke tanah, akan ada dua kemungkinan sisi yang bisa kita lihat. Bisa sisi angka, bisa juga sisi gambar. Nah, dari dua kemungkinan itu yang dinamakan dengan peluang. Melempar uang logam ke atas merupakan suatu percobaan. Munculnya gambar atau angka saat sudah di bawah merupakan hasil dari percobaan. Dalam materi peluang ini, ada beberapa istilah yang bakal kita temuin, yaitu titik sampel dan juga ruang sampel. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah titik sampel. Kayak tadi nih, kita punya satu buah koin. Kalau misalnya kita lempar koin itu ke atas, saat jatuh ke tanah, tadi kan kalau nggak angka, ya gambar. Nah, itu yang dinamakan dengan titik sampel, atau yang bisa kita singkat A, G. Itu kalau misalnya kita punya satu koin. Gimana kalau misalnya kita punya dua koin? Berarti kemungkinan yang muncul, pelemparan pertama bisa angka, kemudian koin yang kedua bisa gambar. Atau bisa juga koin pertama yang muncul gambar, koin kedua yang muncul angka. Nah, kalau misalnya kita punya dua koin, kita bisa pakai tabel. Dimana kalau misalnya yang pertama muncul angka, bisa juga koin kedua muncul angka kan. Nah, bisa juga yang pertama muncul angka, yang kedua muncul gambar. Bisa juga yang pertama muncul gambar, yang kedua muncul angka. Atau yang pertama muncul gambar, yang kedua juga muncul gambar. Nah, dari tabel ini kita bisa tahu kan kalau misalnya ada 4 titik sampel, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, dari tadi kan kita pakai koin, sekarang kita coba pakai kartu remi. Dimana jumlah kartu remi itu ada 52 kartu. Nah, dari 52 kartu itu bisa kita bagi nih, misalnya berdasarkan jenis. Ada 4 jenis, 13 wajik, 13 skop, 13 hati, 13 keriting. Atau kalau misalnya berdasarkan warna, ada warna hitam, ada juga warna merah. Dimana jumlahnya itu 26. Atau kalau misalnya kita bagi berdasarkan besar angka, ada As, 1, 2, sampai Jack, Queen, King kan. Nah, masing-masing jumlah kartunya itu ada 4 kartu. Nah, dari 52 kartu tersebut, misalnya kita ambil satu kartu. Kemungkinan yang keluar apa aja? Kalau misalnya kita berdasarkan jenisnya nih, kita bisa aja ngambil skop, hati, keriting, atau wajik. Kalau misalnya berdasarkan warna, kalau nggak hitam, ya merah. Kalau misalnya berdasarkan besar angka, kita bisa ngambil A1 sampai 10, Jack, Queen, King. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita ngambil dua kartu? Berdasarkan jenisnya nih, ada skop, hati, keriting, wajik kan. Kita pakai tabel kayak tadi. Pengambilan pertama sama pengambilan kedua. Misalnya, pertama kita dapat skop, kedua juga skop. Atau bisa juga pertama kita dapat skop, kedua dapat hati. Bisa juga pertama dapat skop, kedua dapat keriting. Pertama dapat skop, kedua dapat wajik. Tahu kalau misalnya pertamanya hati nih, pertama kita dapat hati, kedua skop, pertama hati, kedua keriting, pertama hati, kedua wajik, pertama hati, kedua hati. Nah, dari sini kita bisa tahu kan, kalau misalnya pengambilan pertamanya skop, itu tuh kemungkinan kartu keduanya itu tuh ada 4. Nah, kalau misalnya kita dapat pertama hati, yang kedua kemungkinannya juga ada 4. Nah, jadi kalau misalnya pengambilan pertama kita dapat skop, pengambilan keduanya ada 4. Kalau misalnya hati juga gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya keriting? Sama, pasti 4 juga. Kalau wajik 4. Nah, 4. Jadi, untuk mengambil dua kartu ada kemungkinan 16 titik sampel. Nah, tadi kan kita udah ngebahas titik sampel. Sekarang kita masuk ke ruang sampel. Ruang sampel itu apa sih? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan dilambangkan S. Misalnya kita punya satu buah koin, atau enggak satu buah dadu deh. Nah, dari koin itu, ruang sampelnya kalau enggak gambar ya angka. Kalau misalnya dadu, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, jadi anggota ruang sampelnya koin ada 2, dadu ada 6. Sekarang kalau misalnya ada 2 buah koin, jadi bisa aja yang kita dapetin ruang sampelnya angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Jadi anggota ruang sampelnya ada 4. Untuk membuat ruang sampel ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, seingatnya. Yang kedua, tabel. Yang ketiga, pohon. Kalau misalnya kita pakai seingatnya nih, contohnya kita punya 3 buah koin. S-nya bisa yang pertama keluar angka-angka-angka, atau enggak bisa gambar-gambar-gambar, atau enggak bisa angka gambar-gambar, atau bisa gambar angka-angka, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya pakai cara seingatnya, kita bisa aja lupa kan? Nah, kita pakai cara tabel. Misalnya kita punya 2 buah dadu. Kalau misalnya kita pakai tabel, bakal muncul kayak gini nih. Nah, ini merupakan dadu pertama, ini dadu kedua. Kalau misalnya yang pertama itu keluar 1, dadu kedua bisa aja keluar juga 1 kan. Kalau misalnya yang pertama keluarnya 1, yang kedua 2, yang pertama 1, yang kedua 3. Atau kalau misalnya nih yang pertama keluarnya misalnya dadu 4, jadi dadu keduanya kemungkinannya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ruang sampelnya 1, 1, 1, 2 sampai dari 1, 1, 1, 2 sampai dengan 6, 6 kan. Nah, berarti jumlahnya berapa? Gampang nih, di sini kan ada 1 sampai 6. Di sini juga ada 1 sampai 6, berarti tinggal 6 kali 6 sama dengan 36. Sekarang kita pakai cara pohon. Misalnya kita punya 2 koin. 2 koin itu kan isinya angka sama gambar. Nah, misalnya koin pertama itu munculnya angka. Nah, yang kedua juga munculnya angka. Atau yang pertama angka, yang kedua gambar. Dari sini kita bisa tahu nih, angka, 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 gambar. Nah, gimana kalau misalnya yang pertama muncul itu gambar? Bisa yang kedua angka atau yang keduanya gambar. Berarti gambar angka, gambar, gambar. Nah, ini ruang sampelnya. Berarti ada 4. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar, gambar. Sekarang kita coba pakai cara pohon juga, tapi 3 koin. Misalnya koin pertama itu kan kemungkinannya ada 2, bisa angka, bisa gambar. Nah, koin keduanya kayak tadi nih kemungkinannya. Kalau pertamanya angka, keduanya bisa angka, atau keduanya bisa gambar. Koin ketiganya, misalnya pertamanya angka, keduanya angka, ketiganya bisa angka, bisa gambar. Nah, dari sini kita tahu nih, angka, 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 gambar. Atau kalau misalnya koin pertamanya angka, keduanya gambar, yang ketiganya bisa angka. Kemudian kalau misalnya ini kan berarti kan angka, gambar, angka. Kalau misalnya angka, gambar, ini lagi gambar. Nah, kalau misalnya pertamanya gambar, keduanya bisa angka, bisa juga gambar. Gambar, angka, yang ketiganya angka atau enggak gambar. Berarti gambar, angka, angka, gambar, angka, gambar. Kalau misalnya yang pertamanya gambar, keduanya gambar, berarti ketiganya bisa angka, bisa gambar. Gambar, gambar, angka, gambar, gambar, gambar. Nah, dari sini kita bisa tahu nih ruang sampelnya ada apa aja. Nah, ruang sampel untuk peluang. Misalnya, kita punya 2 koin nih. Yang kita tahu tadi kan ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, misalnya ada pertanyaan, peluang munculnya 2 koin angka. Nah, peluang munculnya 2 koin angka berarti kan yang pertamanya angka, yang keduanya juga angka. Nah, ini nih cuma 1 kan. Nah, kita punya rumus peluang nih. Rumus peluang itu NA per NS, di mana NA itu peluang suatu kejadian, NS itu jumlah anggota ruang sampel. Kalau misalnya kita lihat dari pertanyaannya, peluang suatu kejadiannya berapa nih? Kan ini kan AA kan, cuma ada 1. Jumlah anggota ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat rumusnya, 1/4.
Contohnya lagi nih, kita punya satu buah koin. Kalau misalnya satu buah koin, berarti kan ruang sampelnya kalau nggak angka, ya gambar. Nah, pertanyaannya, peluang munculnya gambar. Gambar kan berarti 1 dari 2 kemungkinan kan, berarti 1/2. Nah, peluang suatu kejadian itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Kenapa? Gini, kita lempar satu koin nih. Kita lempar satu koin, peluang munculnya angka ya 1, karena kita 1 kali ngelempar. Sekarang, setelah kita punya 2 koin, peluang minimal muncul 1 gambar. Nah, kan ruang sampelnya kayak gini kan, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, karena pertanyaannya minimal muncul 1 gambar, berarti gambarnya boleh 2 dong. Berarti angka gambar bisa, gambar angka bisa, gambar gambar bisa. Berarti NA per NS sama dengan 3/4. Pertanyaan selanjutnya, kita punya 2 buah dadu. Berapa kemungkinan peluang muncul jumlah lebih besar sama dengan 10? Misalnya dadu pertama, dadu kedua. Kita pakai tabel lagi nih. Kita mulai dari yang paling besar. Dadu pertama itu misalnya 6, dadu keduanya juga 6, jumlahnya 12, bisa. Dadu pertamanya 6, dadu keduanya 5, jumlahnya 11, bisa. Dadu pertama 6, dadu kedua 4, jumlahnya 10, berarti bisa. Nah, gimana kalau misalnya dadu pertamanya 6, dadu keduanya 3? Nah, itu kan jumlahnya 9, berarti nggak bisa. Kemudian yang pertamanya 5, yang keduanya 6, bisa kan? Jumlahnya 11. Dadu pertamanya 5, dadu keduanya 5, jumlahnya 10. Kalau misalnya dadu pertamanya 5, dadu keduanya 4, itu nggak bisa karena jumlahnya 9. Kalau misalnya dadu pertamanya 4, dadu keduanya 6, itu bisa karena jumlahnya 10. Nah, selanjutnya dadu pertamanya 4, dadu keduanya 5, itu udah nggak bisa kan? 9. Nah, jadi jumlah kejadian yang diinginkan. Nah, bisa kita hitung nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NA-nya sama dengan 6. NS-nya ada 36, karena kayak yang tadi, dadu pertama itu 6, dadu kedua 6, berarti kita kali 36. NA per NS sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.